Baik, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua, untuk Pak Purba, untuk Pak Premi. Kita akan awali kelas kita, ini pertemuan terakhir kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Engkau sudah menyertai perjalanan kelas ini dari awal tahun ajaran 2024-2025 di bulan Januari hingga bulan ini Tuhan. Di pertemuan terakhir dan nanti akan ditutup dengan final test. Mohon Kau pimpin Tuhan agar apa yang kami pelajari, apa yang kami gali dan juga bahas bersama-sama dapat membuat kami semakin paham, semakin mengerti akan tangan Tuhan yang bekerja di balik penyusunan akan kitab-kitab perjanjian baru. Kami berdoa agar Tuhan yang memberkati kelas ini selama satu semester ini, dan juga kiranya Tuhan yang menolong agar kami dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktunya dengan baik. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat malam Pak Ori. Dan dari Gates malah belum on ya. Oke, baik. Ini pertemuan terakhir kita sebelum kita masuk ke final test di minggu depan. Nah, yang di Gates baru on. Jadi kita melihat lagi akan silabus kita. Jadi tujuan awal daripada kelas ini diadakan adalah objektifnya mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kelas ini diharapkan akan memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman latar belakang perjanjian baru. Ya, kita sudah melalui bab-bab yang memberitahu pada kita latar belakang perjanjian baru mengenai kepenulisan, materi yang dipakai, ada papirus, perkamen, velum, dan kemudian bahasa yang dipakai, bahasa Yunani, dan juga dokumen-dokumen, manuskrip-manuskrip awal, juga terjemahan-terjemahan awal, ada yang terkenal, ya, ada Codex Sinaiticus, Vaticanus, kemudian kita juga sudah belajar tentang ada transisi dari cara penulisan yang semuanya huruf besar atau kita sebut majuskul, kemudian akhirnya ditransisikan menjadi semuanya huruf kecil atau minuskul. Jadi itu semua adalah latar belakang penulisan kitab-kitab perjanjian baru. Nah, kemudian kita juga melihat per kitabnya, ya, terutama kitab-kitab yang dianggap diragukan atau anti legomena. Jadi objektif pertama ini saya harapkan ini semoga tercapai di akhir daripada semester ini. Anda tahu apa itu velum, ya, perkamen, dan periode-periode penggunaannya. Kemudian Anda tahu mengenai kodeks-kodeks yang terkenal, ya. Kemudian terjemahan-terjemahan kuno yang terkenal, Vulgate, Old Syriac, Peshitta, ya. Majuskul, minuskul, itu ya objektif kita yang pertama. Kalau Anda tahu, berarti kita sudah mencapai objektif kita yang pertama. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi tahu tentang pergumulan yang terjadi di dunia teologi mengenai latar belakang penulisan, PB. Jadi di akhir semester ini yang kita sudah lalui, Anda tahu bahwa ya kita sudah belajar bersama-sama, ternyata di kalangan kekristenan sendiri tidak semuanya serta-merta
langsung menerima begitu saja akan kitab-kitab PB sebagai firman Tuhan. Ada yang meragukan, ada yang menerimanya, mulai dari awal-awal dari perjanjian baru, ya. Sehingga mereka membagi menjadi dua, ada yang homologumena, ada yang antilegumena. Antilegumena mengacu pada kitab-kitab yang diragukan, yang diperdebatkan otoritasnya atau validitasnya sebagai firman Tuhan. Kemudian kita juga belajar tentang kanon PB, ya, kapan kanon. Kemudian memang ada konsili dari Katolik yang terkenal 397, tetapi sekali lagi bukan itu ya pengkanonannya. Itu hanya meneguhkan apa yang sudah diterima oleh jemaat mula-mula pada akhir di abad pertama, ya, 27 kitab PB. Kemudian diteguhkan lagi di konsili Kartage, sekaligus mereka tambahkan dengan ya berbagai macam keputusan-keputusan konsili dan juga keputusan paus dan lain-lainnya. Kemudian kita juga sudah melihat tentang Injil Sinoptik. Injil Sinoptik bicara tentang Matius, Markus, dan Lukas. Dan kemudian ada yang mempermasalahkan antara ketiga Injil ini karena terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Tapi kita sudah lihat secara data bahwa tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi yang selalu dikejar oleh para pengkritik Alkitab PB mengenai Injil Sinoptik ini adalah adanya dokumen yang mereka mencari tahu, mencari solusi, berbagai macam hipotesa ditawarkan yang Anda sudah kerjakan di MITES itu, gambar, ilustrasi, segala macam. Jadi intinya ada ketiga Injil ini ada ketergantungan. Ketergantungan kepada Injil lainnya, misalkan Markus, atau ketergantungan pada dokumen lainnya, tradisi lisan, atau Q, atau M, atau L. Jadi ada ketergantungan. Nah, pada intinya itu yang diusulkan oleh para pengkritik Alkitab PB. Namun kita lihat bahwa mereka melupakan bahwa aspek spiritual dan aspek supernatural juga ada di dalamnya. Bahwa Alkitab bukanlah buku biasa, tetapi adalah firman Tuhan. Dan Allah menggerakkan, memakai Roh Kudusnya yang ada dalam diri para penulis PB, mendorong mereka untuk menuliskan firman Tuhan. 2 Petrus 1, 20, 21 ya. Perlu kita ketahui bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan dari kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, ya, dorongan Roh Kudus. Jadi kita katakan tidak ada ketergantungan. Ya mungkin Markus mengambil Injilnya dari cerita saksi mata Petrus, ya. Gitu juga Lukas, ya. Mungkin dia mau wawancara Ibu Yesus dan lain-lainnya. Oke, kemudian kita juga belajar ada pergumulan yang terjadi di dunia ini mengenai latar belakang penulisan PB, yaitu ada soal CT, ya, ada soal CT, kemudian soal TR, ya, yang berhubungan dengan PB. Kita seringkali melihat juga di dalam investigasi Matius, ya, yang di dalam Alkitab Bahasa Indonesia di dalam dikasih tanda kurung-kurung itu, ya, karena CT didasarkan kepada koreksinya Sinaiticus dan Vaticanus, yang kita juga sudah bahas tentang itu, tentang kekurangan mereka dan juga kenapa kita tidak terima, tidak percaya itu adalah manuskrip yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalau Anda tahu itu, berarti ya, objektif kita yang kedua ini tercapai. Ya. Kemudian objektif kita yang ketiga, mahasiswa-mahasiswi tahu dan mampu mempertahankan posisi iman yang alkitabiah. Ya, bagaimana menjawab soal inspirasi, masalah-masalah Injil Sinoptik, kemudian ya, CTTR. Nah, kalau Anda tahu itu, ya objektif kita yang ketiga yang tercapai. Nih. Jadi kita sudah lihat akan
7 kitab yang dipermasalahkan, ya, yang diperdebatkan, yang masuk ke dalam golongan antilegomena. Kita juga sudah melihat akan 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Nah, sesuai dengan janji saya, kita ada lebih nih ya pertemuan ini. Kita akan melihat kitab-kitab lainnya, tetapi mungkin tidak dapat bisa kita lihat satu-satu. Jadi saya sudah rangkumkan, ya. Saya sudah rangkumkan akan ke-27 kitab PB akan tahun-tahun penulisannya. Saya upload dulu. Ya, beberapa kitab yang kita sudah bahas sudah ada ya dalam pembahasan kita. Nah, yang lainnya saya yang belum kita bahas itu saya masukkan di sini ya. Matius, Markus, Lukas ini adalah rangkuman dari apa yang kita sudah bahas dalam Injil Yohanes, ditulis 85-90, yang kita percaya penulisnya adalah Rasul Yohanes sendiri. Efesus, ya, Kisah Rasul 61 oleh Lukas. Berat. Ya, ini adalah kitab kedua yang ditulis oleh Lukas selain Injil Lukas ya, Lukas 58. Ini 61. Kemudian Paulus mengalami pertobatan dan Paulus banyak menulis surat ya. Kita lihat di sini ya, Paulus ya. Dari Roma 56, 1 Korintus 54, 55, setelah selesai ia menyebut Korintus, kalau ya mungkin di sini 55, 2 Korintus 55 akhir ya. Galatia juga 55, 56, Efesus tahun 60-an ya, Filipi 61, Kolose juga 60-an, 1 Tesalonika 50, 51, 2 Tesalonika 51 AD, yang disebut dalam AD ya. 1 Timotius 64, 65, 2 Timotius 67, 68 ya. Ini adalah surat terakhirnya Paulus sebelum ia mati martir, meskipun ada mungkin ada perbedaan sedikit ya dalam penanggalan kapan Paulus mati martirnya ya. Karena ya kita tahu itu berdasarkan tradisi ia dipenggal oleh Nero, tetapi tahun pastinya tidak diketahui. Titus 65, Filemon 60, Ibrani yang kita percaya ditulis oleh Paulus 67 sampai 69 antara itu. Yakobus 45-48, ini Yakobus saudara Tuhan Yesus, bukan Rasul Yakobus. 1 Petrus 65 oleh Petrus, 2 Petrus 66-67, 1 Yohanes 85-90, 2 Yohanes 85-90, ya ini berturut-turut ya. Kita juga sudah bahas ya, kita percaya penulisnya adalah Yohanes, meskipun dia memakai istilah penatua. Yudas 75, Yudas ini juga saudara tiri Tuhan Yesus, bukan Yudas Iskariot ataupun Yudas atau Simon orang Kanaan. Kemudian terakhir adalah Wahyu ya 95-96 AD, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini rangkuman untuk tahun-tahun kepenulisannya. Kalau Anda ingin ini file nanti saya bisa nanti saya sematkan ya, atau saya kirim aja di WA ya. Oke. Kemudian ya, kalau kita lihat di dalam pengantar perjanjian baru ini, kita melihat sebelum munculnya critical text dan kemudian ya abad pencerahan dengan humanismenya, orang-orang kemudian mulai mencari tahu, menyelidiki yang berdasarkan dengan bukan lagi pendekatan secara iman tetapi secara rasio.
ya, akal, ya, maka mulailah ya terjadi kritik ya, terhadap Alkitab, terhadap kitab-kitab dalam Alkitab, ya. PL, ya, PB. Jadi mereka mulai mengajukan pertanyaan, meragukan, ya. Benarkah kitab Matius ditulis oleh Matius, ya. Kemudian surat 2-3 Yohanes ditulis oleh Yohanes. Nah, ingat kita sudah bahas dan sudah tahu bagaimana menjawabnya. Nah, ingat bahwa semuanya itu muncul karena ada approach yang berbeda. Dua pendekatan yang berbeda. Oke, yang satu adalah pendekatan secara netral, ya. New netral, ya. Approach. Kemudian yang satu lagi ada pendekatan berdasarkan ya, secara iman. Faith approach. Nah, dua pendekatan yang berbeda ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Kenapa mereka melakukan pendekatan secara netral? Karena ya mereka tidak beriman. Jadi mereka meragukan akan sifat supernatural kepenulisan dari Alkitab itu sendiri. Kenapa? Ya karena misalnya mereka belum sungguh-sungguh diselamatkan atau belum sungguh-sungguh lahir baru. Menurut 1 Korintus dikatakan ya ada selubung yang menutupi mata mereka. Tetapi kita juga lihat bahwa kita percaya ya, hubungannya dengan namanya. Kita percaya bahwa ya ini apologetika sedikit ya. Dunia ini adalah dunia yang diciptakan oleh Allah. Ya. Teisme. Ya. Kalau kita percaya dunia ini adalah dunia yang diciptakan oleh Allah, berarti konsekuensinya bahwa mujizat itu memungkinkan. Karena penciptaan itu sendiri dari ketiadaan akhirnya menjadi ada, itu sendiri adalah sebuah mujizat. Nah, kalau mujizat itu di dunia yang kita percaya ada Allah atau di dunia yang bertuhan itu memungkinkan, maka Alkitab sebagai firman Allah yang tanpa salah, meskipun ditulis oleh manusia-manusia yang lemah, yang penuh dengan kesalahan, kelemahan, tapi bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang tidak ada salah. Itu memungkinkan. Bahkan jangankan kita bicara ada campur tangan Allah, ya. Jangankan ada campur tangan Allah. Seorang mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menyelesaikan S1-nya, S2-nya, S3, mereka harus menulis skripsi, tesis, disertasi, ya. Bisa menghasilkan skripsi, tesis, atau disertasi, atau yang sudah tulis buku, bisa menghasilkan sebuah buku atau karya tulis yang tidak ada tiponya, yang tidak ada kesalahannya. Tentu setelah di-proofread, ya, berulang-ulang, ya. Tanpa ada campur tangan Allah ya di dalamnya. Ya, tentu maksudnya Allah yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, penglihatan, ya, kepintaran. Tapi maksudnya dengan
manusia yang tidak percaya Tuhan, seorang ateis, ya, dia bisa membuat disertasi atau buku tentang ateisme yang tidak ada tiponya. Ya. Jadi, apalagi para penulis Alkitab, ya, ketika Allah campur tangan, Roh Kudus kemudian memimpin, maka memungkinkan untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang tanpa salah. Jadi di dalam dunia yang bertuhan ini, ya, mujizat itu memungkinkan. Jadi penulisan Alkitab sendiri yang memakan waktu ribuan tahun, ya, PB ditulis oleh pribadi yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda, bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang ya, yang tanpa salah. Jadi mujizat itu memungkinkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ya, ada seorang pengkritik Alkitab yang menentang hal ini, namanya David Hume. Ya. David Hume. Jadi premisnya David Hume, gimana itu ya? Coba saya bukan lupa ya. Ini siapa sih? Tuh. Ini ya, premisnya David Hume. Jadi dia bilang natural law is by definition a description of a regular occurrence. Jadi hukum alam secara definisi adalah sebuah gambaran akan fenomena-fenomena yang terjadi secara teratur, ya, regular. A miracle, sebuah mujizat, definisinya adalah sebuah kejadian yang jarang terjadi. Dan bukti untuk kejadian yang teratur selalu lebih banyak ketimbang kejadian yang jarang, yang langka, yang disebut oleh Hume dan juga kita sebagai mujizat, yaitu kejadian yang jarang, langka. Dan orang yang bijaksana selalu mendasarkan kepercayaannya kepada bukti yang lebih banyak. Oleh karena itu, orang yang bijaksana seharusnya tidak akan pernah percaya pada mujizat. Jadi, ini argumennya Hume yang menentang akan mujizat atau supernatural, aspek supernatural. Namun, ya, Hume keliru bahwa suatu peristiwa atau suatu kejadian sungguh-sungguh terjadi bukan ditentukan dari berapa banyak bukti yang mencatat peristiwa itu. Oh, kalau kebangkitan Yesus atau pribadi Yesus tidak dicatat oleh 100 dokumen yang berbeda, maka Yesus tidak sungguh-sungguh ada. Ya. Belum tentu Yesus itu sungguh-sungguh ada. Cuma ada 10 mungkin, atau mungkin 5. Nah, karena dibilang harusnya buktinya lebih banyak, ya. Orang bijaksana akan mendasarkan kepercayaan pada bukti yang lebih banyak. Namun ya kita katakan kepada Hume, kita jawab bahwa
bukan persoalan banyak atau sedikitnya bukti ya, menentukan peristiwa itu sungguh-sungguh real, eksis, terjadi atau tidak. Tetapi persoalannya apakah ada bukti yang kuat yang mendukung itu. Jadi kalau misalkan perlu, karena banyak kejadian dalam dunia ini tidak terjadi berulang kali. Justru karena hanya terjadi sekali, namanya mujizat ya. Mujizat itu justru karena jarang-jarang terjadi. Kalau sering-sering terjadi, namanya bukan mujizat. Jadi banyak kejadian dalam dunia ini yang hanya terjadi satu kali. Penciptaan dunia ini terjadi satu kali. Kemudian banjir Nuh hanya terjadi satu. Kemudian ya kelahiran Hume sendiri, ya, David Hume juga hanya terjadi satu kali. Kalau misalkan kalau kita mau ikutin definisinya premisnya si Hume ini, berarti seharusnya saya tidak, ya, sebagai orang yang bijak, saya tidak percaya bahwa kamu lahir, ya, karena hanya dicatat oleh berapa banyak dokumen ya. Yang paling akta lahir kamu atau ya. Tapi kan bukan itu ya persoalannya. Persoalannya adalah apakah ada bukti yang kuat. Ya. Apakah ada bukti yang kuat? Apakah ada saksi matanya? Seperti kelahiran si Hume sendiri hanya terjadi satu kali, tapi ada saksi matanya, ada bukti yang kuat. Nah, sama. Uh, Kalau kita aplikasikan ini ke dalam penulisan Alkitab PB, ya, penulisan Alkitab PB hanya terjadi satu kali ya, satu kali. Kemudian di copy. Nah, apakah itu benar ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes? Ya. Kita juga sudah melihat bukti-bukti eksternal yang mendukung akan hal itu, ya, para tokoh-tokoh awal gereja yang mengiyakan atau mengkonfirmasi, mengafirmasi masing-masing penulis ini terhadap kitab yang memakai namanya. Jadi ada bukti yang kuat. Nah, oleh karena itulah kita melakukan pendekatan yang namanya, jadi bukan neutral approach, tapi faith approach. Jadi bagi kita, kitab-kitab PB memang ditulis oleh manusia, tetapi bukan berasal dari kehendak atau dorongan manusia itu sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Itulah yang kita namakan proses inspirasi. Jadi ini bukan kitab biasa atau buku biasa, ini adalah firman Tuhan. Oke. Dan kalau kita perhatikan dari tahun penulisan yang Anda lihat di sini, lihat 50, mulai dari yang paling awal adalah ya 45, 48 itu Yakobus, yang paling akhir itu 95, 96. Nah, Tuhan Yesus hidup di muka bumi sampai kurang lebih mungkin sekitar antara 31 atau 32 AD. Berarti periode waktu penulisan kitab pertama, kita ambil misalkan Yakobus gitu ya, taruhlah di 48 ya, taruhlah di 48 sampai dengan 32, itu hanya selang 16 tahun. Jadi kitab pertama yang mencatat tentang Yesus hanya selang 16 tahun setelah Yesus kembali ke surga. Kemudian Injil pertama yang mencatat tentang Yesus yaitu Matius, itu di tahun 50 ya. Di tahun 50, kalau kita kurangi berarti hanya selang kurang lebih sekitar 18 tahun. Selang 18 tahun setelah Tuhan Yesus kembali ke surga. Jadi range waktu penulisan kitab-kitab yang mengisahkan tentang Yesus Kristus, pribadinya, kemudian apa yang dia kerjakan, itu sangat-sangat ya, sangat-sangat dekat ya.
16 tahun. Bandingkan dengan ya penulisan misalkan ya orang yang menulis sejarah ya, sekuler ya. Dia bisa menuliskan ya, 100 tahun setelah peristiwa itu terjadi misalkan, yang para sejarawan. Tetapi Yesus hanya selang ya 16, 18 tahun, ya 20 tahun. Berarti kalau kita lihat orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, taruhlah hitung ya, misalkan Injil 50, berarti selang 18 tahun. Kalau orang itu hidup pada zaman Yesus ya, kemudian dia menyaksikan kematian penyaliban Yesus dia umur 30 ya. 30. Berarti ketika Injil Matius keluar, dia baru berumur 48 tahun. Enggak tua-tua amat ya. 48 tahun. Sehingga kalau misalkan Injil Matius ada ya didapati di tangannya, maka orang ini yang baru berumur 48 tahun yang menyaksikan peristiwa Yesus Kristus mulai dari dia melayani sampai dia disalibkan, ya, dia bisa mengecek akan semua kebenarannya. Benar gak nih yang Matius tulisnya? Karena saya juga adalah saksi mata langsung. Begitu juga dengan Markus, Lukas, ya. Karena jaraknya masih sangat dekat ya, antara kembalinya Yesus kembali ke surga dengan penulisan kitab PB pertama, baik itu Yakobus atau penulisan Injil yang pertama ya Matius di 50. Semua masih bisa di cross check. Sehingga kalau kita lihat contohnya. Dalam ini Kisah Rasul pasal yang ke-25. Paulus mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Raja Agripa. Oke, Kisah Rasul 26 ya. Oke. Nah, mulai 24, sementara Paulus mau mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Raja, yaitu Agripa, juga tahu tentang segala perkara ini. Jadi Agripa juga tahu tentang perkara ya, Yesus, ya, siapa dia, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana dia disalibkan, dan kemudian ada rumor bahwa dia bangkit. Nah, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Jadi Paulus bahkan ya, mempersilahkan semua untuk mengeceknya. Ya. Dia yakin bahwa Agripa pun tahu. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab mereka, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, jadi ya
perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Jadi tentang Yesus Kristus ya pribadinya, pekerjaannya yang dicatatkan ke dalam 3 Injil, 4 Injil plus Yohanes itu bisa di cross check oleh semua orang. Nah, ingat serang waktunya dengan Tuhan Yesus kembali ke surga masih sangat dekat ya. Tahun 50 di yang Injil awal bisa di cross check. Sehingga mereka bisa mengetahui kalau ada ini tidak benar ini. Ya, ini Matius hanya ngarang-ngarang ya. Yesus mayatnya sama saya kok misalkan itu ya. Jadi dengan mudah bisa dipatahkan atau dibantah ya. Karena peristiwanya masih hangat-hangatnya terjadi. Tapi justru dengan tidak ada bantahan justru mengkonfirmasi bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh real terjadi. Ya, baik ya itu ya, sekilas kita review ya. Jadi objektif-objektif kita dalam kelas ini saya harapkan itu semua bisa tercapai ya. Jadi akan kelihatan nanti dari test juga ya, final test juga akan terlihat ya, kita akan lakukan final test di minggu depan. Jadi setelah ini saya juga akan memberikan kisi-kisi ya. Tapi saya juga ingin mengingatkan, ingat di silabus kita yang awal, bagi Anda yang mengambil kredit ya, syarat kelulusan yang mengambil kredit SKS, ada tugas baca yang Anda harus laporkan, dikumpulkan 1 minggu sebelum final test, ya, ini pada tanggal 15 Mei. Ya. 15 Mei, sekarang tanggal 13 Mei. Ya. Jadi Anda boleh, ya, masih bisa kejar ini. Ya. Kemudian tugas paper, ya, sama, ini juga sebelum tanggal 15 Mei. Ya. Jadi paper ini bersifat mandatory atau wajib. Ya. Kalau paper tidak dikumpulkan setelah penutupan semester, Anda misalkan, Pak izin sebelum penutupan, oke. Tapi kalau setelah penutupan, maka dianggap tidak buat paper, ya, tidak lulus. Jadi beberapa kali ya, dalam kelas saya nilainya bagus ya, 80 gitu, tapi karena tidak buat paper akhirnya jadi ya saya yang berusaha untuk kejar dia, tanya, Lina coba tanyain si A itu, dia udah buat paper atau belum ya, kok nggak ada di saya ya. Kemudian biasanya dari Kalina tanya, enggak Pak, dia memang nggak buat. Oh ya udah, kalau nggak buat ya sayang sekali ya. Meskipun nilai akhirnya 80, dia tidak lulus karena itu bersifat mandatory. Tapi kalau misalkan ya nilainya 55, kan minimal poin 60 ya. 55 tapi dia buat paper, dia juga kumpulkan tugas baca, rajin juga ikut kelas ya. Maka ada kebijakan ya. Biasanya saya akan bulatkan ke atas ya. Jadi saya bulatkan jadi 60 ya. Lolos dia. Tapi kalau misalkan sudah nilai 55 plus ya nggak buat paper atau nggak baca ya sudah pasti tidak lulus ya. Jadi paper saya tunggu, yang baru kumpulkan sepertinya baru Pak Fremi itu ya. Yang baru kumpulkan Pak Fremi untuk paper dan tugas baca, yang lain ditunggu. Dan ya untuk bahan dan materi kita ya kita selesai sampai di malam ini. Apa ada yang mau ditanya sebelum saya masuk ke kisi-kisi bagi yang ambil kredit SKS? Pada pertanyaan? Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang ingat mid test kita sampai mana ya? Coba saya cek ya. Mid test kita itu oke, hipotesa Injil sinoptik ya. Oke, hipotesa Injil sinoptik. Kirim paper untuk yang ambil kelas online bisa langsung ke WA saya, Pak. Bisa langsung ke WA saya. Tapi untuk yang di grave, ya print, kemudian kasih ke Kak Lina, nanti Kak Lina akan kirimkan lewat pos ya nanti ke saya. Berarti final test kita dimulai dari pertemuan ke-7, 7 ya, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ya, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 11 juga hari ini kan kesimpulan. 7, 8, 9, 10. Jadi silakan pelajari untuk materi 7, 8, 9, 10. Itu materi 7 itu ini berarti sudah masuk ke Injil sinoptik ya. Matius, Markus, Lukas ya. Sudah masuk ke Injil sinoptik. Mulai dari Injil sinoptik ya, Matius. Baik, kalau gitu kita lihat ya. Pasti dari part 6 kalau salah. Matius. Ya, kita kitab sejarah Matius. Oke, ini kisi-kisi untuk final test. Anda mau catat silahkan. Nah, ini juga saya rekam sih. Nanti kalau misalkan Anda mau lihat rekaman juga boleh. Jadi untuk kepenulisan Matius, pelajari tentang ketergantungan dan bahasa. Ya. Jadi tentang yang papias itu ya, logia. Apa yang dimaksud dengan logia, kemungkinan-kemungkinannya, tafsiran-tafsirannya, dan kemungkinan hipotesa yang masuk akal. Ya, ketergantungan dan bahasa untuk Matius. Kemudian tahun penulisannya itu juga, tujuan penulisannya sama karakteristiknya. Kemudian untuk Markus, tahun penulisan Markus. Saya lupa sih. Ya, Markus, tahun penulisan Markus. Kemudian untuk ketergantungan dan bahasa juga pelajari di situ. Kemudian kita masuk itu yang ke-6 ya, yang ke-7 ini Markus. Kemudian tentang dua ending Injil Markus yang beredar, ya selesai sampai di ayat 8. Itu. Kenapa bisa ada berbeda? Ya. Kemudian juga lagi ketergantungan dan bahasa akan Injil Lukas, ya. Soal Proto Lukas apa segala macam itu ya.
Kemudian tahun penulisan Injil Lukas. Itu untuk yang ketujuh. Sebentar, untuk yang ke-8. Ini untuk yang ke-8. Surat Yakobus, ya. Tahun penulisan untuk surat Yakobus. Kemudian di bagian mengapa surat Yakobus ini menjadi masuk ke dalam antilegumena, ya. Kenapa dia diragukan, gitu ya. Anggapan surat Yakobus bertentangan dengan Paulus. Ya. Bagaimana menjawab yang nampaknya seolah-olah bertentangan itu? Kemudian surat Yudas, ya, siapa penulisnya dan juga tahun kepenulisannya. Ini yang ke-8, ya. 9. Surat Ibrani soal kepenulisannya, tahun kepenulisannya, bukti internal ini, ya, bukti internalnya dipelajari. Kemudian surat 2 Yohanes soal penatua, ya, ini. Kemudian soal penerimanya juga, tentang penafsiran ibu yang terpilih dan tahun penulisannya. Kemudian masuk yang ke bagian 10, surat 3 Yohanes. Ini juga ya, penulis dan penerimanya. Kemudian tahun Diotrephes, kesalahannya, tahunnya. Kemudian untuk kitab Wahyu ini metode pendekatan dan penafsiran, tahun, kemudian latar belakang penerimanya, ya, 7 gereja itu, kemudian pandangan yang tentang 7 masa gereja, bagaimana ini dan cara menjawabnya kalau itu tidak benar, tahun penulisannya sama metode pendekatannya. Metode pendekatan. Oke. Baik, itu untuk kisi-kisi file testnya. Jadi kita mulai dari part yang ke-6, mulai dari masuk Injil Matius, Markus, Lukas, baru masuk ke 7 kitab antilegomena. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, baik, kalau tidak ada, ya, berarti pertemuan terakhir kita akan tutup sampai di sini. Terima kasih sudah menemani saya selama 1 semester ini, ya. Sudah tetap konsisten dan setia di dalam
ya kelas ini ya sesuai dengan apa yang sudah Anda isi di awal ya untuk mengikuti kelas ini. Jadi sudah mulai dengan baik, kita tuntaskan dengan baik pula ya, selesaikan mahasiswa ya mahasiswi yang ambil kredit ya SKS selesaikan ya paper Anda baik, kemudian persiapkan juga pelajari untuk final testnya. Jadi malam ini kita tutup kelas kita pengantar perjanjian baru sampai di sini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Kau sudah menyertai dari awal kami memulai kelas ini bulan Januari hingga di akhir kelas ini ya Tuhan di bulan Mei ini. Karena Tuhan pimpin agar semua yang kami bahas, kami pelajari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kami, membangun, menambah wawasan kami, juga menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan pimpin ya Tuhan, agar kami dapat menyelesaikan apa yang sudah kami mulai dengan baik juga. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kami semua bisa sampai di penghujung daripada pelajaran ini, semua berkat kasih karunia Tuhan yang telah mengaruniakan pada kami kesehatan, kesempatan, teknologi, fasilitas, sehingga kami dapat menyelenggarakan kelas ini sampai dengan akhirnya. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih sudah bersama dengan saya sampai dengan akhir kelas ini. Selamat beristirahat, ya Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Maranatha.